selamat datang kembali di Ruang Regulasi. Tempatnya kita ngobrol santai buat memahami berbagai aturan ASN dan regulasi pemerintah dengan cara yang ringan dan pastinya gampang dimengerti. Tujuan kita cuma satu, bikin belajar regulasi jadi asik, bukan malah bikin pusing. Nah, hari ini kita bakal ngupas tuntas sebuah topik yang super krusial yang mungkin banget jadi penentu nasib kita semua. Jalan baru yang ternyata jauh lebih terjal buat jadi ASN penuh waktu. Buat Bapak, Ibu, dan kakak-kakak semua, pertama-tama saya ucapin selamat ya, sudah berhasil jadi PPPK paruh waktu. Ini langkah awal yang luar biasa. Tapi, nah ini dia, saya harus jujur. Ada kabar yang ya bisa dibilang cukup pahit dari BKN. Ternyata, jalan buat diangkat jadi ASN penuh waktu itu sekarang dipersempit. Dan saringannya bakal jauh lebih ketat dari yang kita kira. Dan ini teman-teman, bukan hoax atau isu di grup WhatsApp lo ya. Ini adalah peringatan serius yang datangnya langsung dari pucuk pimpinan, yaitu Kepala Badan Kepegawaian Negara sendiri. Jadi infonya super valid dan wajib banget kita perhatikan bareng-bareng. Kapan dan di mana sih ini diomongin? Oke, jadi kejadiannya itu hari Selasa 13 Januari 2026 langsung disampaikan oleh Kepala BKN kita Bapak Zudan Arif waktu sosialisasi di Batam. Topik utamanya apa? Ini dia nih kata kuncinya, percepatan penerapan manajemen talenta ASN. Ini bisa dibilang jadi fondasi dari semua perubahan yang akan kita bahas. Jadi, apa sih sebenarnya filter baru ini? Namanya manajemen talenta. Gampangnya, bayangin aja ini kayak saringan super canggih yang dirancang cuma buat satu hal, memastikan hanya orang yang tepat yang bisa mengisi posisi yang tepat. The right person in the right place. Udah nggak ada lagi ceritanya tuh celah buat faktor-faktor, ya you know lah, yang non-teknis atau subjektif. Oke, kita bedah definisinya biar jelas. Intinya, manajemen talenta itu sebuah sistem yang tujuannya cuma satu, supaya proses pengangkatan ASN, termasuk dari PPPK paruh waktu kayak kita semua, itu jadi transparan, adil, dan yang paling penting, basisnya data. Hasil akhirnya, birokrasi yang profesional. Itu target besarnya. Terus, gimana cara kerjanya? Nah, siap-siap ya, karena setiap dari kita bakal dipindai atau dinilai berdasarkan 3 pilar utama ini. Pertama, kinerja. Ini ngomongin hasil kerja nyata yang bisa diukur, bukan cuma rajin masuk. Kedua, kompetensi, yaitu keahlian teknis kita. Dan ketiga, potensi. Dilihat nih kita ke depannya bisa berkembang apa enggak. Dan catat, semuanya ini bakal dipetakan pakai data, bukan pakai feeling atau kayaknya. Nah, ini nih bagian yang paling penting. Tolong perhatikan baik-baik. Sistem ini tuh perubahan yang fundamental banget. Kita resmi masuk ke era di mana kinerja itu jadi raja. Tapi, tunggu dulu. Ini bukan cuma soal nyari orang paling jago. Ada satu faktor lagi yang super penting, yaitu duit, alias kemampuan keuangan negara. Kenapa begitu? Karena sesuai UU ASN 2023 yang baru, pengangkatan itu harus ngelihat kondisi anggaran. Artinya apa? Simpelnya gini, kalau anggaran daerah lagi merah atau nggak cukup, ya mohon maaf, pintu ke status penuh waktu bisa jadi terkunci rapat. Nggak peduli seberapa hebat kinerja kita. Makanya, Kepala BKN sampai bilang gini, dan ini dalam banget maknanya. Birokrasi tidak boleh lagi dikelola berdasarkan selera, kedekatan, atau kepentingan sesaat. Nah, di sini kita bisa lihat perbandingannya jelas banget bedanya. Cara lama yang isinya selera pribadi, faktor kedekatan, intervensi sana-sini, itu semua udah ditinggalkan. Sekarang hukumnya wajib pakai cara baru. Semuanya berbasis sistem, objektif, dan kinerja yang bisa diukur. Udah nggak ada lagi itu istilah orang titipan atau alasan kan saya sudah lama mengabdi. Pertanyaannya sekarang cuma satu. Apa hasil kerja dan kontribusi Anda? Titik. Filosofi ini dipertegas lagi sama Pak Kepala BKN. Beliau bilang ASN adalah mesin utama pemerintahan. Coba bayangin, kalau ASN itu mesin, bahan bakarnya apa? Ya kinerja. Jadi setiap dari kita, termasuk Bapak Ibu sebagai PPK paruh waktu, sekarang dituntut buat jadi, ya ibaratnya jadi roda penggerak yang efisien dan produktif. Nggak bisa lagi cuma jadi penumpang. Oke, kita udah paham nih aturannya gimana, filosofinya apa, tantangannya juga udah jelas. Sekarang pertanyaan paling penting, terus kita harus gimana? Gimana caranya biar bisa lolos dari saringan super ketat ini? Jawabannya sebenarnya simple, tapi eksekusinya butuh kerja keras luar biasa. Jadilah yang terbaik di kantor. That's it. Ini dia nih kunci sukses buat kita semua di era baru ini. Coba dicatat ya. Pertama, integritas. Ini pondasi, harus kokoh dari awal. Kedua, fokus total ke kinerja dan hasil kerja yang jelas, yang bisa diukur. Ketiga, siapin mental.
kita bakal dinilai secara objektif. Mau suka atau nggak suka, datanya begitu. Keempat, coba deh mulai cari tahu soal instrumen penilaiannya, misalnya kayak 9 box matrix yang disebut-sebut BKN itu. Dan yang terakhir, ini soal mindset. Jangan lagi mikir kita ini sekedar pengabdi, tapi kita ini aset. Aset yang nilainya harus terus naik. Jadi pesannya udah jelas dan tegas banget ya. Era datang, duduk, diem, pulang itu udah selesai. Bener-bener selesai. Kalau target kita adalah jadi ASN penuh waktu. Satu-satunya tiket emas yang berlaku sekarang ya cuma kinerja dan kontribusi nyata kita. Gak ada yang lain. Saya tahu, dengar aturan baru yang seketat ini pasti bikin banyak pikiran ya kan? Mungkin ada rasa khawatir, cemas, atau bingung. Nah, kami pengen banget dengar langsung dari Bapak Ibu dan teman-teman semua. Coba deh tulis di kolom komentar, apa sih kekhawatiran terbesar kalian dengan aturan super ketat dari BKN ini? Yuk kita diskusi bareng di sana. Oke deh, terima kasih banyak udah nonton pembahasan kita kali ini sampai selesai. Semoga info ini benar-benar bisa jadi bekal buat langkah kita semua ke depannya ya. Dan jangan lupa pastikan udah subscribe channel Ruang Regulasi biar nggak ketinggalan info-info penting lainnya seputar dunia ASN. Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya.